Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama aku Siti Khadijah Nurul Amelia. Di episode Bisik atau Bincang Asik kali ini kita sudah kedatangan dua rekan yang cantik-cantik nih. Ada Kak Ica. Halo Kak Ica. Halo. Ada Kak Ila. Halo Kak Ila. Halo. Nah, di episode Bisik kali ini kita bakal bahas seputar sastra kontemporer. Nah, ngomong-ngomong soal kontemporer nih, menurut Kak Ica, dari Kak Ica dan juga Kak Ila, apa sih karya sastra yang pernah Kak Ica sama Kak Ila baca di era kontemporer? Kalau dari aku pribadi nih Kak, aku itu tertarik dan sering baca dari sastra kontemporer cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku tuh. Oh iya, dari Kak Ila? Kalau aku sendiri juga sering baca trilogi Alina. Sama ya? Oh sama. Kak Ica. Karena sama nih ya, kita sudah bahas, sudah baca sama-sama ternyata sebuah karya trilogi Alina yang diterbitkan oleh Pak Seno Gumira. Karena info nih buat teman-teman, kalau trilogi Alina ini merupakan kumpulan cerpen yang diterbitkan oleh Pak Seno Gumira di era kontemporer, tepatnya di era 2000-an. Nah, di kumpulan cerpen ini terdiri dari 3 cerpen. Yang pertama itu ada Sepotong Senja Untuk Pacarku, ada juga Jawaban Alina, dan ada juga yang Tukang Pos Dalam Amplop. Berhubung kita sudah pas nih bertiga, jadi kita bakal bahas ya ketiga-tiganya di episode Bisik kali ini. Oke, langsung saja ya. Mulai dari sinopsis nih yang paling menarik. Dari Kak Ica dulu, bisa Kak? Dari cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku itu bisa disampaikan seperti apa sih sinopsisnya? Oke teman-teman, for information aja ya ini. Jadi cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku dalam trilogi Alina nih Kak, itu menceritakan sebuah cinta yang sepihak saja di antara kisah Sukap kepada Alina. Dan bahkan yang digambarkan ini melalui simbolis sepotong senja. Jadi Sukap itu mengirimkan senja dengan bentuk surat cinta yang penuh harapan, yang penuh perasaannya mendalam kepada Alina. Sakit banget ya jadi Sukap ternyata. Iya. Oke, lanjut ke Kak Ila, gimana Kak? Isi di sinopsis dari cerpen Jawaban Alina itu. Baik, nah dalam cerpen Jawaban Alina ini alasannya Alina menerima surat dari Sukap itu yang berisi sepotong senja. Namun surat ini mengalami keterlambatan selama 10 tahun. Nah, Alina ini selama 10 tahun telah menjalani kehidupannya dengan normal seperti biasanya. Dan juga Alina telah menikah. Kemudian Alina membuka surat itu. Ketika ia telah membuka, secara harfiah, senja itu tumpah dan juga membanjiri dunia Kak. Kan Alina ini menyalahkan Sukap karena telah menjadikan dunia ini penuh bencana. Nah, setelah itu Alina pun menanggapi surat tersebut dengan amarah dan juga penuh kekecewaan. Alina menyatakan bahwasanya dirinya tidak mencintai Sukap. Nah, Alina ini hanya kasihan kepada Sukap. Seperti itu Kak. Oh begitu. Ya. Nah, cukup menarik juga ya untuk dibahas. Dan kemudian di cerpen yang ketiga nih, di Tukang Pos Dalam Amplop, di sini tuh menceritakan bagaimana surat itu bisa sampai ke tangan Alina. Jadi seorang tukang pos yang memang sudah berprofesi puluhan tahun menjadi tukang pos ini sangat penuh ya dedikasinya untuk mengantarkan surat kepada Alina. Tetapi dikisahkan bahwa saya tukang pos ini mengirimkan surat sampai 40 hari 40 malam. Bisa dibayangkan nggak tuh lamanya kayak gimana? Dan di tengah perjalanannya ada sebuah hal yang cukup aneh terjadi karena surat tersebut yang dikirimkan dari Sukap untuk Alina itu mengalami terbuka dan menyalahkan pihak ekspediter dari Jakarta karena katanya mereka lalai lupa merekatkan di amplopnya. Makanya si tukang pos itu bisa melihat cahaya senja yang memang dituliskan oleh Sukap begitu. Nah kemudian si tukang pos ini jahil, dia mengintip surat tersebut dan kemudian dia tiba-tiba masuk ke sana. Di sana
itu ada semesta baru sebagaimana yang telah dituliskan oleh Sukab, seperti adanya matahari sepotong, kemudian ada angin, ada ombak, ya pokoknya latarnya itu pantai gitu. Nah kemudian dia tuh di sana diceritakan menjalani kehidupan sampai berabad-abad dan melahirkan generasi baru. Nah kemudian ada suatu evolusi yang terjadi ketika matahari yang sepotong itu tiba-tiba tenggelam dan semesta yang ada dalam amplop itu berubah menjadi malam, sehingga kemudian tukang pos itu kembali ke dunia realitanya. Dia juga menjalani kehidupannya sebagai seorang tukang pos kembali. Kemudian ternyata dia di dunia nyatanya ini itu telah lewat 10 tahun gitu. Nah jadi kenapa surat yang diterima oleh Alina ini itu telat 10 tahun gitu. Tentunya trilogi Alina ini menjadi menarik ya untuk dibahas, karena ketiga cerpen ini meskipun mereka berdiri sendiri sama-sama, tetapi ada suatu keterkaitan antara ketiganya. Kita tidak akan paham tokoh Sukab ini kalau kita hanya membaca di cerpen yang pertama. Pun begitu juga kita tidak akan mengetahui bagaimana surat itu sampai ketika kita tidak membaca cerpen yang ketiga ini. Makanya dinamakan dengan trilogi Alina. Selain itu, banyak sekali ciri khas atau juga karakteristik yang menjadi tolak ukur sebuah karya itu dikatakan kontemporer. Beberapa di antaranya seperti ketidakpastian atau ambiguitas, kritik sosial, absurd, gaya bahasa, dan juga amanat. Maka dari itu kita akan bahas secara lebih spesifik lagi. Yang pertama dari segi ketidakpastian atau ambiguitas. Mungkin dari Kak Ica bisa dulu Kak. Baik Kak, kalau untuk bicara tentang ambiguitas nih Kak, mengandung ambiguitas di mana senja itu bisa dimaknai secara harfiah maupun metafora cinta yang tak kunjung pasti nih Kak. Jadi bisa kenangan ataupun bahkan obses nih Kak. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh baik. Kalau dari cerpen jawaban Alina gimana? Baik, dalam cerpen jawaban Alina ini, Alina tidak mengetahui kalau tadi tukang posnya itu masuk ke dalam surat tersebut. Kemudian Alina bertanya-tanya, Kenapa ya? Kenapa suratnya bisa terlambat sampai begitu ya? iya, apalagi itu pas tukang posnya keluar dari surat itu, tukang posnya itu penuh kebahagiaan pas keluar itu. Oh, Terus tukang posnya itu tidak berubah menjadi tua Kak, seperti itu. oh baik. Kalau dari tukang pos dalam amplop ini tuh lebih kepada fantasinya yang berlebihan ya, karena memang kan kita ini genrenya fantasi ya di trilogi Alina ini. Nah kemudian diceritakan bahwa itu sangat hal yang ambigu ya. Mengapa itu surat bisa terbuka, kemudian ada sebuah cahaya di sana, kemudian tukang pos itu bisa masuk ke sana, kemudian bisa menjalani sebuah kehidupan dan juga kawin dengan lumba-lumba, melihat ikan berpuisi. Itu kan sangat aneh gitu. Hal yang penuh dengan ambiguitas dan juga ketidakpastian itu lebih mengarah ke sana sih kalau dari cerpen yang ketiga ini. Kemudian dari segi kritik sosial yang mungkin sebenarnya itu Pak Seno ingin menyampaikan apa sih di cerpen ini? Dari Kak Ica mungkin bisa? Kalau kita membahas tentang kritik sosial dalam cerpen ini tuh khususnya terhadap di dalam romantis cinta. Nah, itu romantis cintanya di sini itu secara langsung itu tidak sehat dan didominasi secara sepihak aja nih Kak. Jadi kayak obses banget ke Alina. Kalau dari jawaban Alina gimana? Kalau dari jawaban Alina itu kritik terhadap Alina ke Sukab itu dia bilang bahwasanya cintanya Sukab ini itu hal yang sia-sia, hal yang sangat tidak menyenangkan dan tidak diharapkan oleh Alina. Oke, kemudian dari cerpen yang tukang pos dalam amplop ini itu mungkin kritik sosial itu lebih mengarah kepada tukang pos ini tuh orasi gitu di semesta yang di dunia Sukab itu. Dia mengatakan kepada generasi-generasi yang telah dia lahirkan begitu, ketika dia kawin dengan lumba-lumba, dia mengatakan bahwasanya jangan kamu mau keluar ke dunia luar gitu, karena manusia itu sangat merugikan semuanya. Manusia itu sangat menghancurkan dan juga penuh dengan kejahatan. Ini sangat-sangat saya rasa itu merupakan sebuah kritikan ya kepada kita sebagai manusia, bahwasanya ya kita harus menjaga alam, menghargai alam, karena kan kita paling memiliki derajat yang paling tinggi ya dibandingkan dengan makhluk lainnya begitu. Tuh. Nah kemudian dari segi absurd nih dan gaya bahasa di trilogi Alina nih teman-teman, jadi absurdnya itu lebih kepada apa yang telah kita sampaikan tadi, mulai dari
ikan berpuisi, kemudian kawin dengan lumba-lumba, kemudian senja yang tumpah dan gitu juga kan. membanjiri dunia. Nah, itu sangat absurd sekali teman-teman, dan inilah yang merupakan ciri atau karakteristik dari sastra kontemporer, karena dia itu menabrak teori-teori konvensional atau menabrak dunia realitas gitu. Artinya tidak dapat dipahami secara logika dan juga akal pikiran kita begitu. Kemudian dari segi gaya bahasa, mungkin dari Kak Ica berapa kali Kak baca cerpen itu? Kalau aku untuk memahami benar-benar sampai paham itu mungkin 3 sampai 4 kali nih. 3 sampai 4 kali. Iya. Kan kalau Kak Ila? Kalau saya sendiri sampai 5 kali karena sangat puitis ya, sampai saya sulit untuk memahami. Betul, sama ya ternyata. Memang gaya bahasa dari Pak Seno ini sudah merupakan ciri khas beliau ya, karena secara puitis beliau menggambarkan dan juga menjelaskan tidak secara eksplisit begitu. Kemudian kalau dari segi gaya bahasa lainnya itu seperti ada personifikasi ketika ikan berpuisi, itu kan dia seperti manusia ya digambarkannya. Kemudian juga kawin dengan lumba-lumba. Kemudian dari segi hiperbolanya itu ketika senja itu tumpah ruah gitu. Itu kan sebuah hal yang aneh juga gitu. Dan juga ketika tukang pos itu mengayuh sepeda 40 hari 40 malam karena ternyata alamat dari Alina itu ada di Bukit Kapur. Itu kan sangat hiperbola ya dimaknainya begitu. Dan juga banyak sekali majas-majas ironi dan juga sindiran yang memang ingin disampaikan oleh Pak Seno dari cerpennya ini begitu. Kemudian yang terakhir nih kita ke amanat ya. Amanat yang pengen disampaikan Pak Seno nih di cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku gimana Kak Ica? Itu jangan pernah menggantungkan harapan kepada orang lain yang tidak memiliki perasaan balik kepada diri. Wah, dalam sekali ya ternyata. Kalau untuk dari jawaban Alina gimana Kak? Kalau dari jawaban Alina itu kita harus melihat sudut pandang dari orang lain juga, bukan hanya fokus kepada diri sendiri saja, seperti itu Kak. Oh, baik. Kemudian di cerpen yang terakhir ya, di Tukang Pos dalam amplop ini tuh lebih kepada cara kita untuk menghargai dan juga menghormati alam, sebagaimana alam telah menjaga kita, dan juga kita bisa bertanggung jawab ya terhadap pekerjaan, profesi sebagaimana yang telah dilakukan oleh tukang pos itu. Meskipun dia telah jahil mengintip surat itu untuk disampaikan kepada Alina, tapi dia tetap lolos coba untuk mengantarkan surat itu sampai kepada pemiliknya atau penerimanya. Baik, sekian episode Bisik atau Bincang Asik kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.